Awal mulanya berdirinya perusahaan PT Swan Inovasi Transfer ini, pada mulanya dulu adalah saya adalah seorang pegawai negeri sipil di Institut Pertanian Bogor di IPB. Dulu saya bekerja sebagai pendidik, pengajar. Jadi setelah kemudian sekian lama, hampir 10 tahun lebih, hampir 15 tahun saya mengabdi di pegawai negeri. Ternyata wirausaha ini yang membuat saya pengen istilahnya berwirausaha, karena dengan adanya saya menjadi wirausaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga tahun 2007 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri, sehingga saya membentuk atau membuat namanya PT Swan Inovasi Transfer ini. Nah, dari tahun 2007 itulah kami pada awal mulanya mengembangkan energi alternatif atau biogas ini, karena saya juga ingin membuka lapangan pekerjaan yang tadinya saya di pegawai negeri hanya 1 orang, kemudian saya mengundurkan, menerima lapangan pekerjaan, dan sekarang karyawan saya sampai hampir 100 orang. Nah, dengan begitu saya juga ingin membantu pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan atau energi alternatif, yaitu berupa pengembangan biogas untuk di pedesaan maupun di perkotaan, yang dimana Indonesia sekarang sedang mengalami krisis energi, yaitu tentang minyak, kemudian energi-energi lain, kayu bakar, kemudian LPG, minyak solar, minyak bensin. Jadi di sini perusahaan kami ini berdiri untuk menggantikan energi-energi alternatif atau peralatan-peralatan rumah tangga yang berbahan bakar biogas, yang konversinya adalah untuk penggantinya LPG, minyak tanah, bensin, dan solar, serta kayu bakar. Sehingga dengan adanya ini kami 2007 mulai berdiri, sampai sekarang 2012 perusahaan kami sudah memasang reaktor biogas untuk energi alternatif ini di 210 kabupaten, 31 provinsi di Indonesia. Nah, sedangkan jumlahnya sudah hampir 2000-an unit yang terpasang di seluruh Indonesia. Nah, perusahaan ini berdiri di kantornya di Cikerti, Jalan Cikerti Ciomas, itu kantornya. Dan pabriknya kami juga ada di Ciomas, juga berada di Bogor, di belakang kantor kecamatan Ciomas. Sehingga kami bisa menghidupkan atau menginikan karyawan di sekitar wilayah Ciomas, Bogor. Karyawannya juga adalah orang-orang di sekitar kita, di sekitar kami, dan mereka juga sangat enjoy dan sangat mendukung kegiatan ini, sehingga perusahaan ini dapat berjalan sampai sekarang. Untuk pembuatan peralatan, kemudian kami juga mengadakan pelatihan untuk pendidik maupun PPL, kemudian petugas lapang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Begitu juga saya mengasihkan pelatihan datang ke lokasi, di mana setiap membeli produk kami 10 unit, kami mengasihkan pelatihan gratis kepada Pemda daerah setempat yang melakukan pembelian, dan kami memberikan pelatihan gratis. Terus kemudian dalam hal ini kami juga membuat percontohan atau namanya Go Green, Back to Nature, kembali lagi ke alam, dimana itu untuk percontohan, sehingga dimana untuk pembelajaran untuk anak didik yang sebetulnya kita dinamakan namanya agroedutourism, sebetulnya pertanian, pendidikan, dan wisata. Tetapi karena lokasi kami ini kecil di sebelah pabrik, sehingga kami hanya untuk percontohan untuk pendidik, di mana untuk menginformasikan bahwa kotoran, limbah ternak, kemudian tanaman, itu semuanya tidak ada yang dibuang dan mempunyai nilai ekonomi. Dan ini kami juga
memberikan CSR juga untuk di wilayah sekitar. Untuk perusahaan kami ini, kami juga memberikan ada kitanan massal, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan melihat di lokasi di pabrik kita dan cara bagaimana mengoperasikan reaktor, kemudian ada kompor biogas, lampu biogas, generator listrik, bahan bakar biogas yang pengganti LPG. Ya, aku sadar. Katanya mau kerja kelompok. Ngobrol tadi nanti pagi, tadi pagi pulang. Nah, itu gitu, sama di situ aja ya, sama lagi lampunya. Kalau ini untuk apa nih Mas? Ini kantongnya, balon gas. Oh, ini balon gas. Yang ada di kantong, Pak. Jadi dimasukin ke balon gas dulu ya? Iya, kalau yang nggak jauh dari speed tank, dari reaktornya. Oh gitu. Nah, bisa di kantong. Itu kekuatannya berapa Mas? Kalau yang ini 2 meter kubik bisa 3 hari untuk rumah tangga, satu rumah tangga. 3 hari ya? 3 hari. Selain untuk kompor, untuk listrik juga bisa ya? Bisa untuk generator. Untuk generator ya? Ada bahaya nggak Mas kalau untuk bisa disimpan itu tabung itunya? Nggak ada. Nggak ada efek apa-apa ya? Nggak ada efek apa-apa. Aman Mas ya? Bocoran mungkin nggak, cuma bau aja. Bau aja ya? Tapi untuk ledakan nggak ada ya Mas? Nggak ada. Aman ya? Dari yang speed tank, kotoran tinja. Oh itu dari speed tank ya? Iya. Kekuatannya berapa itu Mas? Berapa hari atau sehari apa? Yang mana ya? Ini untuk dari speed tank? Yang dari speed tank bisa. Kalau untuk masak yang ukuran reaktornya 4 meter kubik, 3 harian. 3 harian ya? Berarti kalau mati lampu bisa dimanfaatkan ini gitu Bisa. kan? Oh gitu. Nah, ini ada juga kompornya yang dari kotoran tinja ini. Lumayan bagus. Ya. Mas, andaikan misalnya si ibu itu lupa Mas menutupkan gas, itu ada dampak nggak ntar? Kayak LPG gitu kalau meledak apa gimana? Nggak akan ya? Bau, keciumnya bau aja. Oh, keciumnya bau aja ya? Ini dari kotoran apa Mas? Kotoran manusia. Kotoran manusia ya? Ninja. Ada perbedaan Mas antara kotoran manusia hasilnya dengan kotoran ini hewan? Beda-beda tipis juga ya. Karena mungkin kalau dari kotoran tinja ini kan kotorannya sedikit. Jadi efek dari apinya itu nggak terlalu biru. Agak merah dikit, tapi panas juga, bagus. Oh gitu ya. Terus kekuatannya juga sama Mas 3 hari? Oh gitu. Dari 4 meter kubik. Nah kalau misalnya si konsumen pengen memiliki gimana caranya tuh Mas?
Yang dari kotoran manusia atau mau dari ini supaya dia bisa untuk memakai bahan bakarnya dari biogas ini gitu. Apa mesti dihubungin ke sini apa gimana? Bisa bakar ke sini, bisa dihubungin ke sini. Jadi untuk pemasangannya sih tergantung ukurannya itu bahan-bahannya, tergantung reaktor berapa meter kubiknya. Ini macam-macam ukurannya 4 meter, 7 meter, sampai 11 dan sampai paling besar 17 meter kubik. Dengan harga berapa tuh mas? Kalau misalnya si Variasi. Oh variasi ya. Paling minimal yang 4 meter kubik sekitar 10 juta. Oh 10 jutaan. Iya. Itu ada jaminan garansi nggak mas? Garansi 5 tahun. Garansi 5 tahun ya. Ya. Baik kalau ada keluhan apa-apa bisa koordinasi ya mas ya. Oke. Reaktor dari septic tank yang kita manfaatkan untuk biogas dari kotoran manusia, dan ini istilahnya menaikkan nilai ekonomi daripada septic tanknya itu tidak dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan yang tadi sudah dinyalakan untuk masak, untuk ini kan penerangan. Ini bisa dicoba. Nah ini bisa ada apinya, septic tanknya, jadi energinya bisa dimanfaatkan untuk memasak, menggantikan LPG. Bu, ada bahayanya nggak bu? Kalau Ini misalnya tidak akan bahaya karena kita cobain seperti ini aja tidak akan meledak, karena dari biogas itu dia langsung lurus ke sana. Hah? Mas itu bundaran itu luasnya berapa tuh mas? Yang ini, Iya, ini. 4 meter kubik, kedalaman 2,5 meter. 4 meter kubik kedalaman 2,5 meter. Dari posisi tanah datarnya ke bawah 2,5 meter. Berbentuk kapsul. Kalau ini mempat Ini ini. inletnya pak. Ini inletnya setelah difermentasi di sini dia akan terbuang sendirinya masuk ke inletnya. Oh gitu. Nah, untuk pembuangan jadi kita buang ke selokan ini udah bening, ada pakai sapu, injuk, batu, tomerang. Jadi keluar dulu udah bening, udah nggak ada kotoran yang lain. Berarti udah air ya, keluar air ya? Ya sudah berbentuk air. Apa kayak water treatment apa gitu gimana mas? Penyaringan. Oh penyaringan. Di sini ada penyaringan sendiri. Jadi limbahnya itu udah benar-benar bersih. Oh gitu. Mas, itu bisa keluar gas itu, keluar api itu dalam jangka berapa hari mas? Kalau untuk dari awal pengisian itu dibantu, biasanya kita membantu supaya percepat menghasilkan gas. Kita bantu pakai kotoran sapi dulu, setengahnya. Gitu kan. Setelah itu ada fermentasi, kita penambahan bakteri. Nah, nanti fermentasi itu menghasilkan secepatnya mungkin sekitar 1 minggu. Baru keluar mas ya? Nah, setelah 1 minggu itu berterus-terus, setiap hari akan menghasilkan gas. Keuntungannya itu mas ya. Terus untuk bikin komponen gini, konsumen misalnya kalau mau dari pihak biogas juga siap itu untuk membantu ya? Sangat siap sekali. Oh gitu. Ya. Oke. Salah satunya pemirsa bahwa biogas ini kita tunjang oleh buku, yaitu ini kalau untuk di sekolahan, di pendidikan, di perguruan tinggi, ini bisa untuk menjadikan buku untuk bacaan mengenai tentang biogas. Jadi saya sudah menulis ada 2 buku. Yang pertama ini adalah sumber biogas, sumber kotoran ternaknya dari pada eceng gondok, limbah industri tahu, bungkil jarak, limbah kelapa sawit dan sampah organik. Itu semua bahan-bahan untuk membuat biogas. Kemudian yang kedua adalah ada menghasilkan biogas dari aneka limbah. Ini sudah plus dengan CD-nya. Jadi ini nanti kalau mau baca boleh beli buku di Gramedia di Gunung Agung, dan ini sudah disebarkan di seluruh Indonesia. Kalau ke sini ke alamat ibu gimana? Ke alamat sini juga ada bukunya, tetapi kita tidak menginikan banyak karena ini langsung disebarkan oleh Agromedia dan penebar swadaya di toko-toko buku. Mungkin kalau
misalkan ada pendidikan yang menginginkan, boleh kirim surat kepada kami, nanti kami kasih gratis. Terima kasih. Ke alamat apa Bu? Alamat kantor? Alamat kantor Jalan Cikerti nomor 23, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Bogor. Adalah tempat produksi atau pabrik kita yang untuk membuat reaktor biogas dari Petrobras, dan pabriknya 2012 kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001/2008, dan kami juga akan produknya disetarakan dengan standar SNI, standar nasional Indonesia. Jadi yang berdiri itu reaktor yang sudah dirakit, nanti kalau ke daerah kita dalam bentuknya dibelah-belah seperti ini. Oke, kita lihat untuk percontohan untuk bobotnya. Bentuk ini Bu sampai berapa hari Bu bisa terbentuk kayak gini Bu? Kalau untuk pencetakan produksinya sih kita 1 hari bisa dapat sampai 5 unit. Tapi kalau untuk pemasangan di daerahnya mungkin 3 sampai 4 hari sudah selesai. Oh, 3 sampai 4 hari. Oke. Ini adalah merupakan lokasi yang kita membuat percontohan dari istilahnya itu go green. Jadi sama background dari sini ada kandang sapi, kemudian ada biogasnya di sini. Nah, ini dari kandang sapi ini nanti kotorannya akan kita masukkan ke sana, ke dalam reaktor. Setelah sampai di reaktor itu, kemudian kita salurkan gasnya untuk lampu penerangan yang kita bawa dikantongkan juga tadi bisa. Kemudian outlet keluarannya jadi pupuk organik. Setelah jadi pupuk organik untuk tanaman-tanaman ini, kemudian cairannya untuk piara lele di sebelah sana. Jadi ini adalah semua ada. Bisa bermanfaat semua Bu ya? Bisa bermanfaat semua. Nah, ini reaktor yang tadi yang terbelah-belah tadi, nanti di lokasi akan kita pasang seperti ini. Jadi semuanya dari kandang, kemudian ada gasnya, gas ada pupuk organik di sini. Pupuk organik ini nanti akan kita manfaatkan untuk piara lele di bak sebelah itu, yang padanya dari pupuk padat untuk ke tanaman. Jadi semua yang ada di sini tidak akan terbuang Bu ya? terbuang dan kembali lagi ke alam, dan akan mutar-mutar di sini.